Kita masuk dalam pertemuan ke-10 atau kitab yang ke-10 dalam kitab nabi-nabi kecil, yaitu kitab Hagai. Kitab Hagai. Mengenai kitab Hagai, uh, kalau kita perhatikan, kitab Hagai ini uh, berbicara mengenai atau diawali dengan pengumuman dari Raja Kores. Raja Kores, bagaimana Kores memberikan izin bagi orang Israel atau orang Yahudi kembali ke Yerusalem. Tetapi mereka kembali ke Yerusalem itu bukan hanya dibebaskan begitu saja, melainkan mereka memiliki tugas. Sama seperti itu, bagi kita ada tugas ketika kita itu dalam perjalanan kembali atau sejak kita dibebaskan dari dunia. Itu adalah untuk apa? Untuk membangun bait suci. Nah, jika pada tahun 538 sebelum Masehi ada pembebasan bagi umat Yahudi untuk mereka kembali ke Yerusalem dan membangun bait suci, bagi kita pun ada tugas. Nah, ada tugas. Bait suci bukan hanya berbicara tentang yang kelihatan secara jasmani, tetapi juga bicara mengenai hati kita. Dan jika kita perhatikan, semua yang terjadi ini merupakan penggenapan dari nubuatan dari Nabi Yesaya dan Nabi Yeremia. Bahkan Daniel ikut campur di dalam hal ini. Ada pengaruh dari Daniel terhadap Raja Kores sehingga pembebasan orang Yahudi itu bisa terjadi. Nah, jadi kita kalau lihat orang Israel itu ada beberapa peristiwa besar. Dan peristiwa yang selalu mereka ingat itu adalah yang pertama dibebaskan dari perbudakan Mesir. Yang kedua, yang mereka selalu ingat itu adalah pembebasan dari uh, Babel, ya, pembebasan dari Babel. Itu sebabnya di Matius pasal 1, silsilah Yesus Kristus itu dibagi menjadi 3 fase atau 3 tahap, 3 periode. Dan periode yang kedua dan ketiga itu dipisahkan lewat peristiwa penawanan ke Babel atau pembuangan ke Babel. Jadi rombongan pertama itu kembali dari Babel dan mereka meletakkan dasar bait suci di tahun 536 sebelum Masehi. Ya, maksudnya apa? Jadi di tahun 538 Raja Kores ini Raja uh, Persia, dia memberikan atau mengumumkan pembebasan orang Yahudi. Mereka persiapan sekitar 1 tahun, kemudian mereka kembali tahun 537 mereka kembali, dan tahun 536 mereka mulai membangun. Ezra 3 ayat 8 sampai 10 sebagai referensinya. Cuma memang kalau kita lihat ada gangguan dari orang Samaria dan bangsa-bangsa sekitar Yerusalem, mereka menghambat pembangunan bait suci ini. Mereka juga bukan hanya menghentikan proses pembangunannya, ya, proses pembangunan yang baru dimulai, tetapi em, mereka juga itu menghentikan semangat, ya, semangat para pekerja. Maka pembangunan yang baru dimulai itu langsung berhenti, ya, baru mulai itu sudah langsung berhenti. Nah, ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Em, Pada akhirnya, kalau kita lihat, Nabi Hagai dan Zakaria mengambil em, bagian penting itu ketika kapan? Ya, ketika bait suci itu terhenti, ya, bait suci itu terhenti, Nabi Hagai dan Zakaria mereka yang menyemangati Zerubabel. Zerubabel itu adalah pemimpin dalam pemulangan dari Babel itu, ya, pemulangan ke Yerusalem. Zerubabel dan semua umat Tuhan. Jadi Nabi Zakaria dan Nabi Hagai ini mengambil peran penting menyemangati mereka untuk mendorong mereka melanjutkan pembangunan bait suci. Ya, pada akhirnya bait suci itu diselesaikan.
ya. Nah, tema utama kitab Hagai, kalau kita lihat dari sudut pandang sejarah perubusan, kita bisa lihat tema kitab Hagai itu adalah pembangunan kembali bait suci atau melanjutkan kembali pembangunan bait suci. Itu kalau kita lihat di Hagai 1 ayat 2, Hagai 1 ayat 2, di situ dikatakan sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan, ya, membangun kembali rumah Tuhan. Jadi maksudnya ini merupakan sindiran. Perkataan Nabi Hagai itu merupakan suatu sindiran. Oh, kalian berkata bahwa sekarang belum waktunya, belum belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Jadi kalau kita lihat Hagai tegur. Nabi Hagai menegur orang Israel karena mereka lebih memperhatikan rumah mereka daripada rumah Tuhan. Ini yang terjadi. Maka Nabi Hagai selalu menegur orang Israel, perhatikan keadaan, perhatikan keadaan. Ya, seperti apa keadaan? Jadi keadaan mereka, keadaan umat Israel, keadaan umat Tuhan itu berhubungan erat dengan bagaimana sikap mereka terhadap bait suci. Nah, ini pun membuat kita berpikir dan merenungkan. Ada hubungan erat bagaimana keadaan kita dan keadaan iman kita. Lebih lagi kalau kita lihat bagaimana bagaimana bait suci itu sangat-sangat penting pengaruhnya menjadi pusat dari kehidupan kita. Baik, mari kita lanjutkan tentang isi kitab Hagai. Ya, isi kitab Hagai. Jadi kalau Nabi Hagai itu menegur orang Israel, ini suatu penegasan berkat Allah itu ditarik dari mereka karena sikap mereka terhadap bait suci itu sikap yang tidak berkenan. Mereka membiarkan bait suci itu terlantar. Ya. Baik, isi kitab Hagai. Yang pertama kita lihat mengenai latar belakangnya, mengenai latar belakang. Kitab Hagai ini merupakan kitab pertama dari 3 kitab pasca pembuangan, ya, pasca pembuangan atau pasca kembali dari Babel, ya, pasca pembuangan dan kembali dari Babel. Nah, itu antara lain Hagai, Zakaria, dan Maleakhi. Jadi 3 nabi ini, 3 kitab ini merupakan kitab yang diberikan oleh Tuhan setelah mereka itu kembali. Setelah mereka kembali. Baik, Hagai itu disebut sebagai nabi, dia disebut sebagai utusan Tuhan juga. Itu Hagai 1 ayat 1, 2 ayat 2, kemudian Hagai 1 ayat 13, ini ada istilah-istilah ini. Kan? Dan kalau kita lihat mengenai Hagai, dia tinggal di Yerusalem dan dia mengingat bait suci Salomo sebelum dihancurkan oleh Nebukadnezar di tahun 586 sebelum Masehi. Maka kita bisa lihat bahwa Hagai merupakan salah satu orang yang kembali dari pembuangan Babel. Ya. Diperkirakan usia Hagai ketika menulis kitab ini sekitar 70 sampai 80 tahun. 70 sampai 80 tahun. Jadi udah sangat tua sebenarnya gitu ya. Baik. Ini berdasarkan kapan? Kalau kita lihat penulisan kitab Hagai, itu tahun kedua pemerintahan Raja Darius dari Persia. Hagai 1 ayat 1. Itu kapan? Itu tahun 520 sebelum Masehi. Nah, makanya kita bisa lihat Alkitab orang Kristen itu um, bukan hanya firman Tuhan bagi firman Tuhan saja, tetapi Alkitab ini didukung dengan latar belakang sejarah dunia, sejarah dunia. Baik, mari kita lihat terhadap teologi kitab Hagai, teologi kitab Hagai atau pesan di balik kitab Hagai. Yang pertama kita lihat ada kondisi umat Israel yang egois, kemudian ada ajakan untuk membangun bait suci. Hagai 1 ayat 1 sampai 15. Nah, pesan untuk pembangunan kembali bait suci ini diberikan atau disampaikan pada tanggal 1 bulan
tahun kedua Raja Darius. Dan ini tepat sebelum pembangunan kembali atau sebelum dilanjutkan kembali pembangunan Bait Suci. Jadi ingat, mereka pernah membangun dulu. Ketika tiba di tahun 536 mereka itu membangun. Tetapi itu terhenti dan dimulai kembali. Ketika dimulai kembali, kapan? Ya, ini setelah mereka dapat teguran. Dan kapan teguran itu diberikan? Itu tanggal 1 bulan 6 tahun kedua Raja Darius. HG1 ayat 1. Apa yang terjadi? Kalau kita lihat, rumah Allah telah jadi reruntuhan, tapi Israel itu rumahnya tuh apa ya, dibikin dengan baik katanya. HG1 ayat 4 mencatat hal itu. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Jadi mereka, orang Israel itu hidup dalam kemewahan, rumah yang bagus gitu ya. Tetapi gereja, kalau kita memiliki pemahaman, kita lihat dari zaman sekarang gitu ya, bait suci itu dibiarkan apa ya, dibiarkan em, begitu saja, gitu ya. Yang bisa bayangkan, kita pernah lihat kan, eh, ada rumah yang eh, sementara dibangun, tiba-tiba ditinggalkan begitu saja. Bayangkan, ditinggalkan begitu saja untuk waktu yang sangat lama. Nah, itu yang sangat-sangat eh, di eh, apa ya, ditegur, ya, ditegur oleh Nabi Hagai. Nah, em, rakyat Yehuda mereka bilang bahwa oh ya, belum, nanti pembangunan ini nanti, masih banyak gangguan, masih kurang aman zaman sekarang ini. Ah, nanti aja dan nanti aja. Pada akhirnya mereka tidak memprioritaskan rumah Tuhan atau bait suci sebagai pusat utama dari kehidupan mereka. Sekarang diri mereka yang menjadi pusat utama. Seperti ini, ya. Nah, em, pada waktu itu Hagai mengekspresikan keadaan Israel, umat Tuhan, itu dalam tiga hal. Ya, tiga hal. Yang pertama, kehidupan sia-sia yang tidak ada hasil. Kehidupan sia-sia yang tidak ada hasil. Ini di Hagai 1 ayat 6. Hagai 1 ayat 6. Kamu menabur banyak tetapi kamu menabur banyak tapi hasilnya sedikit. Makan tetapi tidak kenyang, minum tidak sampai puas. Ya. Jadi ada hal-hal yang pada akhirnya kehidupan mereka, meskipun mereka rajin, tidak ada buah. Meskipun rajin, tidak ada buah. Seperti ini. Dikatakan di Hagai 1 ayat 6, mereka itu ada uang, tetapi ketika mereka kumpulkan uang, pundi-pundi uang mereka itu bocor. Seperti itu. Nah, kalau zaman sekarang gitu kan, baru terima gaji gitu ya. Terima gaji, baru terima sesuatu hal, baru awal bulan, belum tengah bulan, udah habis uang. Seperti itu. Tidak bertahan, gitu ya. Hal yang demikian. Jadi kehidupan sia-sia yang tidak ada hasil. Rajin tetapi tidak ada buah. Kemudian hal yang berikutnya itu adalah kehidupan yang dihembuskan. Jadi kehidupan atau keadaan umat Tuhan waktu itu adalah kehidupan yang dihembuskan angin. Kalau kita lihat, jika Allah hembuskan, apa yang akan terjadi? Semua akan hilang, akan lenyap. Hagai 1 ayat 9. Hagai 1 ayat 9. Meskipun banyak, mengharapkan banyak, hasilnya sedikit. Bawa ke rumah, tetapi Tuhan tiup semuanya. Mereka pikir mereka ada, tapi Tuhan tiup semuanya. Tuhan hembuskan. Lenyap semuanya. Ya, lenyap semuanya. Kenapa? Karena rumah Tuhan tetap menjadi reruntuhan dan semua sibuk dengan urusan rumahnya masing-masing. Seperti ini. Ya, jadi sangat-sangat mengenaskan kalau kita lihat. Mereka memiliki tetapi nggak punya, gitu ya. Yang ketiga, hal yang ketiga, itu adalah keadaan umat Tuhan itu seperti apa? Kehidupan yang tinggal di dalam musibah. Dalam musibah katanya. Musibah yang seperti apa? Kalau kita baca Hagai 1 ayat 10 sampai 11.
Hagai 1, 10-11. Di situ dibicarakan bahwa em, orang-orang orang-orang sangat apa ya, sangat berusaha, tetapi Tuhan menahan embun. Tuhan panggil kekeringan. Pada akhirnya semua usaha, semua ladang, semua yang dimiliki itu tidak ada gunanya. Jadi ada musibah, gitu ya. Gara-gara apa? Gara-gara gara-gara mereka tidak memikirkan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah bait suci, pembangunan bait suci. Hari ini kita pun sementara membangun bait suci. Ya kalau gereja eh, GBBSI di Jakarta itu sementara membangun bait suci gitu ya. Tetapi secara rohani kita semua sementara proses membangun bait suci kita. Tetapi bagaimana kita membangun bait suci kita? Kita membangunnya lewat mendengarkan firman, lewat mengaplikasikan firman, lewat datang beribadah, lewat menjaga hari Tuhan, lewat menjaga ya misalnya hari Rabu atau kelas-kelas pelajaran Alkitab atau bagaimana perbuatan iman kita setiap hari, menjaga iman kita. Itu merupakan hal yang menjadi prioritas dari Tuhan. Tetapi banyak orang yang hanya memikirkan keuntungan diri sendiri. Nah, ini dikatakan bahwa meskipun sangat berusaha, jika keadaannya seperti itu, Allah memanggil musibah, segala usaha akan tidak ada gunanya. Tidak akan ada gunanya. Jadi umat Yehuda mereka mendengarkan teguran dari Tuhan, perkataan Nabi Hagai, dan firman itu bekerja dengan kuat masuk ke dalam hati mereka dan menusuk hati mereka. Pernahkah kita mendengarkan firman dan hati kita tertusuk? Nah, itu bagus. Jangan benci pengkhotbahnya, jangan. Jangan, ya. Tetapi bersyukurlah bahwa apa? Bahwa memang firman itu hidup dan bekerja. Berarti kita nggak mati. Berarti kita masih masih hidup, ya. Jadi Allah menggerakkan semangat Zerubabel, kemudian imam besar Yosua dan semua bangsa Yehuda. Mereka pada akhirnya bekerja. Apa yang mereka lakukan? Mereka membangun lagi, itu pada tanggal 24. Mereka melanjutkan pembangunan bait suci itu pada tanggal 24 bulan yang ke-6, pada zaman Raja Darius. Ya, kalau kita lihat ini tentang Raja Darius pertama yang memerintah dari tahun 522 sampai 486 sebelum Masehi. Referensinya Hagai 1 ayat 14 dan 15. Ya, seperti ini. Jadi ada eh, ada kondisi umat Tuhan yang egois, tetapi ada ajakan dari Tuhan untuk umatnya membangun atau melanjutkan kembali pembangunan bait suci. Itu yang pertama. Bagian yang kedua, kitab Hagai juga berbicara tentang karya Allah dalam kemegahan bait suci yang baru. Kemegahan bait suci yang baru. Hagai 2 ayat 2 sampai 10. Firman ini disampaikan pada tanggal 21 bulan 7 zaman Raja Darius. Ini setelah 1 bulan setelah pembangunan dimulai lagi, gitu ya. Ini di Hagai 2 ayat 2. Jadi ada kekuatan dari Tuhan bagi mereka. Mereka yang melanjutkan kembali pembangunan bait suci, bagi mereka itu ada semangat dari Tuhan. Dan Nabi Hagai menyampaikan firman Allah yang memberikan mereka penghiburan dan semangat. Ya, penghiburan dan semangat. Di Hagai 2 ayat 3 sampai 5. Di Hagai 2 ayat 3 sampai 5. Nah, mungkin kita lihat ini ya. Mari kita lihat ini. Kita lihat Hagai. Hagai 2. Jadi Hagai cuma 2 pasal ya. Coba kita lihat. Ya, kita lihat ayatnya yang ketiga dikatakan apa? Dikatakan, masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Nah, di sini. Jadi maksudnya apa? Rumah ini dalam kemegahan yang semula ini berbicara mengenai bait suci Salomo.
Aduh, luar biasa. Itu semua disalut dengan apa, itu semua dibangun dengan luar biasa. Emas di mana-mana, sangat megah, sangat mulia. Kemudian yang mereka bangun itu, ya, bait suci yang mereka bangun kembali, itu seperti apa katanya? Bukankah keadaannya di matamu? Ini kan bagian yang kedua. Dan bagaimanakah kamu melihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Nah, tapi Tuhan bilang apa? Sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubbabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ayat yang kelima dikatakan, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Di sini, kalau kita lihat, ada suatu pengharapan yang diberikan. Bahwa apa? Tuhan ingat firman-Nya. Tuhan ingat perjanjiannya. Dan Tuhan menetapkan bahwa rohnya, roh kudusnya tetap ada di dalam bait suci. Tetap ada dalam bait suci. Ini suatu hal yang luar biasa. Suatu hal yang luar biasa. Meskipun bangunannya biasa-biasa saja, tetapi gitu ya, tetapi Tuhan anggap tempat di mana firman berdiam, Roh Kudus berdiam, itu sangat-sangat mulia, sangat bernilai, paling bernilai di seluruh dunia. Bapak Ibu, kalau misalnya kenapa dikatakan kotak itu kotak apel? Gara-gara isinya apel. Benar ya? Kalau kotak sampah isinya apa? Sampah. Benar ya? Tetapi meskipun kotak itu kotak yang biasa-biasa, tetapi di dalamnya isinya eh, harta berharga, emas, perak, dan lain-lain, maka itu akan jadi kotak apa? Kotak harta karun. Nilainya menjadi sangat tinggi. Jadi apa yang ada di dalamnya itu yang mempengaruhi nilai terhadap kotak itu. Sama. Bait suci. Kalau kita lihat bait suci, mungkin biasa-biasa saja. Tetapi ketika di dalamnya, kalau kita lihat Zerubabel membangun bait suci yang biasa-biasa saja. Sangat kalah jauh dengan bait suci Salomo. Tetapi meskipun itu terlihatnya sangat-sangat sederhana, firman ada di situ. Jika firman ada di situ, Roh Kudus ada di situ, maka itu merupakan bait suci yang sangat-sangat berharga dan mulia. Demikian juga Bapak Ibu semua, saudara sekalian. Apa yang ada dalam kita? Apa yang ada dalam kita? Meskipun penampilan kita luar biasa, penampilan kita dengan semua macam perhiasan, kita dihiasi dengan kekayaan, kemewahan, jika tidak ada firman, tidak ada Roh Kudus, maka Tuhan akan lihatnya apa? Sia-sia, hina semua. Tetapi jika kita meskipun biasa-biasa saja, tetapi di dalam kita ada firman dan ada Roh Kudus, maka Tuhan lihat kita sebagai harta yang berharga. Harta yang berharga. Makanya, makanya kita perlu selalu ingat bahwa eh, bagi bait suci yang dibangun kembali oleh Zerubabel dan orang Israel waktu itu, Tuhan janjikan barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa akan datang mengalir katanya. Barang-barang yang indah-indah, harta karun akan datang katanya. Dan kalau kita lihat apa harta karun ini? Apa harta karun yang akan datang kepada mereka? Itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristuslah Yesus Kristuslah harta yang terindah. Kolose 2 ayat 2 sampai 3. Harta, ya harta yang luar biasa. Ya, luar biasa. Yesus sendiri adalah bait suci rohani.
Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 2 ayat 19 sampai 22. Maka bagi kita hari ini, jika Yesus ada dalam kita, jika firman, jika Roh Kudus ada dalam kita, maka kita pun akan menjadi harta karun yang berharga. Ya. Yang ketiga, kita bisa lihat ada ancaman dan ada berkat dalam pembangunan bait suci. Hagai 2 ayat 11 sampai 20. Jadi Allah, dia mendatangkan berkat yang mengagumkan bagi umat yang taat pada firman. Bagi mereka yang membangun kembali bait suci. Ini datang kepada Hagai kapan? Datang pada Hagai pada tanggal 24 bulan 9. Jadi tadi kita lihat kan, bulan yang ketujuh Tuhan memberikan semangat kepada mereka. Bulan yang ke-9 Tuhan juga berikan semangat kepada mereka. Ya. Jadi Tuhan memberikan kekuatan lewat firman-Nya. Bagi kita, kenapa kita sangat menghargai pertemuan dengan firman? Karena firman itulah yang menguatkan kita. Firman itulah yang menyemangati kita. Tahukah kita bahwa di dalam firman ada roh Tuhan, ada hidup Tuhan. Yohanes 6 ayat 63 dikatakan bahwa daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, katanya. Roh dan hidup. Itu sebabnya kita perlu senantiasa menantikan firman Tuhan. Ya. Bagi umat Tuhan yang tetap dalam keadaan yang najis, mereka yang tidak menaati firman Tuhan, maka bagi mereka itu ada musibah yang tidak pernah berhenti. Jadi keadaannya tidak menjadi baik begitu terus. Itu kenapa? Itu kenapa? Mereka hanya pikir, cari solusi. Mereka cari solusi tetapi tidak cari Tuhan. Ini hari ini pun jika ada hal-hal yang tidak berjalan baik, tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, mari kita cari Tuhan. Tanya kepada Tuhan. Pada akhirnya Tuhan pasti akan membukakan jalan bagi kita. Amin ya. Amin. Itulah harapan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ada musibah, ya, ada musibah. Kenapa? Karena orang-orang itu mereka membiarkan rumah Allah tetap runtuh, sibuk urusan sendiri. Ya, mereka pun memberikan persembahan itu dengan sikap yang ya cuek kepada Tuhan, kepada rumah Tuhan, cuek kepada kehendak Tuhan. Jadi Tuhan bahkan bayangkan orang-orang kan biasanya berpikir itu, oh kalau saya kan dapat berkat banyak, saya berikan kepada Tuhan, saya berikan kepada gereja. Tapi kok keadaannya nggak pernah baik gitu, ya kan? Kenapa? Karena meskipun mereka itu memberikan persembahan, mereka memberikan persembahan dengan mengabaikan kehendak Tuhan. Mengabaikan kehendak Tuhan. Makanya di zaman Nabi Yesaya pernah menegur umat Tuhan bahwa mereka itu membawa banyak sekali persembahan sampai Tuhan bilang apa? Buat apa persembahan mereka yang banyak-banyak itu? Bukankah mendengarkan lebih baik daripada persembahan-persembahan itu? Bayangkan, mendengarkan, menaati firman Tuhan lebih baik daripada korban-korban persembahan. Bayangkan, padahal persembahan Tuhan sangat senang kan? Tuhan sangat berkenan. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan lebih suka hal mendengarkan. Ya, mendengarkan. Jadi orang yang lebih dahulu mengerjakan urusan sendiri daripada pekerjaan Allah, ini adalah keadaan najis. Ya, keadaan najis. Ini sangat benar. Ini suatu kebenaran yang sangat benar. Yesus berbicara, carilah dahulu kerajaan sorga, kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hay banyak orang yang cari yang lainnya, gitu ya, cari yang lain-lain. Seperti itu. Kepada umat kudus yang menjalani hidup dengan memprioritaskan bait suci, Allah akan mencurahkan berkat besar secara terus-menerus. Ya. Yang terakhir, ada berkat bagi Zerubabel menjadi cincin meterai Allah. Menjadi cincin meterai Allah.
Hagai 2 ayat 21 sampai 24. Nah, ini pesan yang keempat. Ini kalau kita lihat, Allah wahyukan kepada Nabi Hagai tentang penghakiman atas dunia. Ini disampaikan kepada Zerubabel, Dan Allah pada waktu itu, Allah menjanjikan bahwa Zerubabel akan seperti cincin meterai. Bayangkan, cincin meterai Allah. Hagai 2 ayat 24. Artinya apa? Artinya ada kuasa, ada wibawa, ada kuasa, ada wibawa raja yang diberikan kepada Zerubabel ini. Allah akan memberikan kuasa di surga dan kuasa di bumi kepada Yesus Kristus. Ini apa? Ini adalah suatu nubuat kan? Pada akhirnya kita bisa lihat bagaimana nubuatan itu Yesus genapi semuanya. Karena Allah telah berikan kuasa di surga dan di bumi kepada Yesus Kristus. Ini satu berkat yang luar biasa bagi Zerubabel. Dijadikan sebagai cincin meterai Allah. Cincin meterai Allah. Lewat Yesus, setiap pekerjaan Bapa, pekerjaan keselamatan itu akan digenapi. Nah, semuanya akan disempurnakan. Akan disempurnakan di hari akhir. Dalam arti apa? Ada bait suci yang sejati. Bait suci sejati. Inilah yang harus kita masuki. Wahyu 21 ayat 22. Coba kita lihat. Wahyu 21 ayat 22. Wahyu 21 ayat 22. Coba kita baca. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa apa? Bahwa ada bait suci, bukan bait suci yang kita pikirkan, tetapi yang menjadi bait suci itu siapa? Allah sendiri dan juga anak domba, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus. Maka hari ini kita perlu menjadi orang-orang yang memperhatikan bagaimana kondisi bait suci hati kita hari ini. Hanya siapa yang tahu? Nah, saudara masing-masing yang tahu. Ya, Tuhan pun tahu. Seperti apa kondisi bait suci hati kita? Mari, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita melanjutkan pembangunannya. Amin. Lewat firman, lewat doa, lewat kesetiaan kita, pada akhirnya kita bisa menyelesaikan pembangunan bait suci kita masing-masing. Ya. Ketika kita lakukan itu, maka berkat yang besar dari Allah akan turun melimpah bagi kita semua. Haleluya. Amin.